Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengenal kutu air infeksi jamur yang sering dianggap sepele. Kutu air adalah salah satu masalah kulit yang sering dianggap sepele, padahal jika dibiarkan bisa menjadi infeksi yang mengganggu dan menyakitkan. Dalam istilah medis, kutu air disebut tinea pedis, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit kaki, terutama di sela-sela jari. Meskipun namanya kutu air, penyakit ini sama sekali tidak disebabkan oleh kutu ataupun serangga. Penyebab utamanya adalah jamur yang tumbuh dan berkembang di area kulit yang lembab dan hangat. Jamur penyebab kutu air termasuk dalam kelompok dermatofita, yaitu jamur yang hidup dengan memakan keratin. Keratin adalah protein alami yang terdapat pada kulit, rambut, dan kuku. Karena itulah, infeksi jamur tidak hanya bisa menyerang kulit kaki, tetapi juga dapat menyebar ke kuku bahkan tangan jika tidak ditangani dengan baik. Kaki menjadi bagian tubuh yang paling sering terkena kutu air karena kondisi alaminya yang sering tertutup sepatu dalam waktu lama. Sepatu yang tertutup rapat, terutama jika digunakan berjam-jam, menciptakan lingkungan yang hangat dan lembab akibat keringat. Kondisi inilah yang sangat disukai jamur untuk berkembang biak. Selain itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kaki adalah bagian tubuh yang mudah berkeringat. Ketika keringat terperangkap di dalam sepatu atau kaos kaki yang tidak menyerap dengan baik, kelembapan meningkat. Jika kaki tidak segera dibersihkan dan dikeringkan, jamur akan dengan mudah tumbuh di sela-sela jari. Kutu air juga termasuk penyakit kulit yang menular. Penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Misalnya, berjalan tanpa alas kaki di kamar mandi umum, kolam renang, ruang ganti, atau gym. Jamur bisa menempel di lantai yang lembab, lalu berpindah ke kulit kaki. Selain itu, penggunaan handuk, kaos kaki, atau sepatu secara bergantian juga bisa menjadi media penularan. Pada tahap awal, kutu air biasanya menunjukkan gejala ringan. Banyak orang mengira hanya sekadar kulit kering atau iritasi biasa. Gejalanya bisa berupa rasa gatal ringan di sela-sela jari kaki, kulit tampak memerah, dan mulai mengelupas. Namun, seiring waktu, rasa gatal bisa menjadi semakin intens, terutama setelah melepas sepatu. Kulit bisa pecah-pecah, terasa perih, bahkan muncul bau tidak sedap akibat kombinasi jamur dan bakteri. Jika infeksi tidak segera diobati, jamur dapat menyebar ke bagian lain kaki, seperti telapak dan sisi kaki. Dalam kondisi tertentu, bisa muncul lepuhan kecil berisi cairan. Pada tahap yang lebih parah, kulit bisa retak hingga berdarah, sehingga meningkatkan risiko infeksi bakteri sekunder. Menariknya, tidak semua orang menyadari bahwa dirinya terkena kutu air. Ada yang merasa hanya mengalami gatal biasa dan memilih mengabaikannya. Padahal, semakin lama dibiarkan, semakin sulit proses penyembuhannya. Bahkan, infeksi bisa berulang jika tidak ditangani sampai tuntas. Beberapa kelompok orang memiliki risiko lebih tinggi terkena kutu air. Misalnya, atlet yang sering menggunakan sepatu tertutup dalam waktu lama, pekerja lapangan, orang yang sering berkeringat berlebihan di kaki, serta mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Penderita diabetes juga perlu lebih waspada karena luka kecil akibat kutu air bisa berkembang menjadi masalah serius. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kutu air bukanlah penyakit akibat kurang mandi semata. Seseorang yang menjaga kebersihan pun tetap bisa terkena jika kondisi kakinya sering lembab dan tertutup. Oleh karena itu, faktor lingkungan dan kebiasaan sehari-hari sangat berpengaruh. Memahami apa itu kutu air adalah langkah awal untuk mencegah dan mengobatinya. Dengan mengenali penyebab serta gejalanya sejak dini, kita bisa segera melakukan tindakan sebelum infeksi semakin parah. Edukasi mengenai kutu air penting karena banyak orang masih menganggapnya masalah kecil, padahal dampaknya bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama jika menimbulkan rasa sakit saat berjalan. Penyebab kutu air dan faktor risiko yang sering tidak disadari. Setelah memahami apa itu kutu air pada bagian sebelumnya, kini penting untuk mengetahui secara lebih mendalam apa sebenarnya penyebab utama infeksi ini serta faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalaminya. Dengan memahami akar masalahnya, kita bisa lebih mudah mencegah dan menghindari kekambuhan. Penyebab utama kutu air adalah infeksi jamur yang disebut dermatofita, terutama dari jenis Trichopiton rubrum dan Trichopiton interdigitale. Jamur ini berkembang biak dengan cara memakan keratin, yaitu protein yang terdapat pada lapisan luar kulit. Ketika jamur berhasil menempel dan berkembang di kulit kaki, terutama di sela-sela jari yang lembab, maka infeksi pun mulai terjadi.
Jamur dermatofita sebenarnya bisa saja ada di lingkungan sekitar kita tanpa langsung menyebabkan infeksi. Namun, infeksi baru akan terjadi jika kondisi kulit mendukung pertumbuhan jamur tersebut. Salah satu faktor terpenting adalah kelembapan. Kaki merupakan bagian tubuh yang mudah berkeringat. Saat kita memakai sepatu tertutup dalam waktu lama, keringat akan terperangkap dan menciptakan suasana hangat serta lembab. Kondisi inilah yang menjadi rumah ideal bagi jamur untuk berkembang biak. Semakin lama kaki berada dalam kondisi tersebut, semakin besar risiko terjadinya infeksi. Selain kelembapan, ada beberapa faktor lain yang sering tidak disadari, di antaranya. 1. Kebiasaan memakai sepatu tertutup terlalu lama. Sepatu berbahan sintetis atau yang tidak memiliki ventilasi udara membuat kaki sulit bernapas. Jika sepatu yang sama dipakai setiap hari tanpa dijemur atau dikeringkan, bagian dalam sepatu bisa menjadi tempat berkembangnya jamur. Bahkan, meskipun kaki sudah bersih, sepatu yang terkontaminasi bisa menyebabkan infeksi berulang. 2. Jarang mengganti kaos kaki. Kaos kaki yang basah oleh keringat seharusnya segera diganti. Menggunakan kaos kaki yang sama sepanjang hari, terutama saat aktivitas berat, meningkatkan risiko kutu air. Bahan kaos kaki juga berpengaruh. Kaos kaki berbahan katun atau bahan yang menyerap keringat lebih baik dibanding bahan sintetis yang membuat kaki semakin lembab. 3. Berjalan tanpa alas kaki di tempat umum. Lantai kamar mandi umum, kolam renang, ruang ganti, dan gym adalah tempat yang sering menjadi sumber penularan. Jamur bisa bertahan hidup di permukaan lantai yang basah. Ketika seseorang berjalan tanpa sandal, jamur dapat langsung menempel pada kulit kaki. 4. Daya tahan tubuh lemah. Sistem imun berperan penting dalam melawan infeksi, termasuk infeksi jamur. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, seperti penderita diabetes, lansia, atau mereka yang sedang menjalani pengobatan tertentu, memiliki risiko lebih tinggi terkena kutu air. Pada penderita diabetes, luka kecil akibat infeksi jamur juga lebih sulit sembuh. 5. Luka atau retakan kecil pada kulit. Kulit yang mengalami retakan kecil, lecet, atau iritasi memudahkan jamur masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam. Kadang retakan ini terjadi karena kulit terlalu kering, penggunaan sabun keras, atau karena sering digaruk akibat rasa gatal. 6. Kebersihan kaki yang kurang optimal. Meskipun kutu air bukan semata-mata akibat jarang mandi, kebersihan tetap memegang peranan penting. Tidak mencuci kaki setelah beraktivitas, tidak mengeringkan sela-sela jari dengan benar, atau memakai sepatu saat kaki masih basah bisa meningkatkan risiko infeksi. Yang perlu dipahami, kutu air bisa menyerang siapa saja. Tidak memandang usia atau jenis kelamin. Namun, pria dewasa cenderung lebih sering mengalaminya karena lebih sering menggunakan sepatu tertutup dalam jangka waktu lama. Selain itu, faktor lingkungan seperti iklim tropis yang panas dan lembab juga berkontribusi besar. Di daerah beriklim tropis, kasus kutu air cenderung lebih tinggi karena suhu dan kelembapan udara mendukung pertumbuhan jamur. Menariknya, seseorang yang pernah mengalami kutu air memiliki risiko lebih besar untuk mengalaminya kembali. Hal ini biasanya terjadi karena pengobatan tidak dilakukan sampai tuntas atau karena kebiasaan lama yang tidak diubah, seperti tetap memakai sepatu lembab atau tidak menjaga kaki tetap kering. Memahami penyebab dan faktor risiko kutu air sangat penting agar kita tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan. Banyak kasus kutu air yang kambuh berulang kali karena penderita hanya mengobati gejalanya, bukan memperbaiki kebiasaan yang menjadi pemicunya. Gejala kutu air dari tahap awal hingga kondisi parah. Kutu air seringkali dimulai dengan gejala yang ringan dan tidak terlalu mengganggu. Karena itulah banyak orang mengabaikannya. Padahal, mengenali gejala sejak dini sangat penting agar infeksi tidak berkembang menjadi lebih parah dan sulit diobati. Pada tahap awal, gejala yang paling umum adalah rasa gatal di sela-sela jari kaki. Biasanya gatal terasa ringan, tetapi bisa semakin intens setelah melepas sepatu atau saat kaki dalam kondisi hangat dan berkeringat. Rasa gatal ini terjadi karena jamur mulai menyerang lapisan luar kulit dan memicu reaksi peradangan. Selain gatal, kulit di sela jari biasanya tampak kemerahan dan terasa sedikit perih. Banyak orang mengira kondisi ini hanya akibat iritasi biasa atau kulit kering. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, kulit mulai terlihat mengelupas atau tampak seperti bersisik tipis. Seiring waktu, kulit yang terinfeksi bisa menjadi lebih lembek dan tampak putih pucat, terutama jika sering terkena air atau keringat. Kondisi ini disebut maserasi, yaitu ketika kulit terlalu lama dalam keadaan lembab. Kulit yang lembek lebih mudah robek atau retak, sehingga menimbulkan rasa perih saat berjalan. Jika infeksi berlanjut, gejala akan semakin jelas.
Kulit bisa mengalami pecah-pecah kecil yang terasa nyeri. Retakan ini kadang cukup dalam hingga menyebabkan rasa sakit saat kaki menapak lantai. Pada kondisi tertentu, muncul bau tidak sedap akibat kombinasi infeksi jamur dan pertumbuhan bakteri di area yang lembab. Kutu air tidak selalu memiliki bentuk yang sama pada setiap orang. Secara umum, ada beberapa tipe infeksi tinea pedis yang perlu dikenali. 1. Tipe interdigital, paling umum. Ini adalah tipe yang paling sering terjadi. Infeksi muncul di sela-sela jari, terutama antara jari keempat dan kelima. Gejalanya berupa kulit mengelupas, lembab, pecah-pecah, dan sangat gatal. 2. Tipe mokasin. Pada tipe ini, infeksi menyebar ke telapak kaki dan sisi kaki. Kulit menjadi kering, tebal, bersisik, dan tampak seperti memakai sepatu mokasin, karena pola penyebarannya. Tipe ini sering tidak terlalu gatal, tetapi cenderung kronis dan sulit sembuh jika tidak ditangani dengan tepat. 3. Tipe vesikular, berlepuh. Tipe ini ditandai dengan munculnya lepuhan kecil berisi cairan, biasanya di telapak atau sisi kaki. Lepuhan terasa gatal dan bisa pecah, meninggalkan luka yang perih. Jika kutu air tidak segera diobati, jamur bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Misalnya, ketika seseorang menggaruk kaki yang terinfeksi lalu menyentuh bagian tubuh lain tanpa mencuci tangan, jamur bisa berpindah ke tangan, tinea manum, atau bahkan ke selangkangan, tinea cruris. Salah satu komplikasi yang cukup sering terjadi adalah infeksi jamur pada kuku atau onychomycosis. Kuku yang terinfeksi akan tampak menebal, berubah warna menjadi kekuningan atau kecoklatan, rapuh, dan sulit dipotong. Infeksi kuku biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dibanding infeksi kulit. Dalam beberapa kasus, kulit yang retak akibat kutu air bisa menjadi pintu masuk bagi bakteri. Jika terjadi infeksi bakteri sekunder, gejalanya bisa berupa bengkak, nyeri hebat, kulit terasa hangat, keluar cairan bernanah. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera karena dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius. Penting untuk diingat bahwa tingkat keparahan gejala bisa berbeda pada setiap orang. Ada yang hanya mengalami gatal ringan, ada pula yang merasakan nyeri hebat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Faktor seperti daya tahan tubuh, kebersihan, dan lamanya infeksi sangat memengaruhi kondisi yang muncul. Banyak orang baru mencari pengobatan ketika rasa gatal sudah sangat mengganggu atau ketika kulit mulai terluka. Padahal, semakin cepat diobati, semakin mudah dan cepat proses penyembuhannya. Mengabaikan gejala awal hanya akan membuat infeksi semakin luas dan berisiko kambuh di kemudian hari. Dengan mengenali berbagai gejala kutu air dari tahap ringan hingga parah, kita dapat lebih waspada dan segera mengambil tindakan yang tepat. Cara pengobatan dan penyembuhan kutu air secara tepat dan tuntas. Setelah mengenali gejala dan tingkat keparahan kutu air, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memahami cara pengobatan yang benar. Banyak orang melakukan kesalahan dengan menghentikan pengobatan terlalu cepat atau menggunakan obat yang tidak sesuai, sehingga infeksi mudah kambuh kembali. Pada dasarnya, kutu air dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan konsisten. Kunci utama penyembuhan adalah membasmi jamur penyebabnya sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan kaki agar tidak lagi mendukung pertumbuhan jamur. 1. Pengobatan dengan obat anti jamur oles, topikal. Untuk kasus ringan hingga sedang, dokter atau apoteker biasanya menyarankan penggunaan obat anti jamur oles. Obat ini tersedia dalam bentuk krim, salep, gel, spray, atau bedak. Beberapa kandungan anti jamur yang umum digunakan antara lain clotrimazole, miconazole, ketoconazole, terbinafine, echonazole. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur dan menghancurkan dinding sel jamur sehingga infeksi perlahan menghilang. Cara pemakaian yang benar sangat penting. Sebelum mengoleskan obat. 1. Cuci kaki dengan sabun dan air bersih. 2. Keringkan kaki hingga benar-benar kering, terutama sela-sela jari. 3. Oleskan obat tipis-tipis pada area yang terinfeksi dan sedikit area di sekitarnya. Biasanya obat digunakan 1-2 kali sehari selama 2-4 minggu. Meskipun gejala sudah membaik dalam beberapa hari, pengobatan tetap harus dilanjutkan sesuai anjuran agar jamur benar-benar hilang. Menghentikan pengobatan terlalu cepat adalah salah satu penyebab utama kekambuhan. 2. Obat anti jamur minum, oral. Pada kasus yang lebih parah, menyebar luas, atau tidak membaik dengan obat oles, dokter mungkin meresepkan obat anti jamur minum. Obat oral bekerja dari dalam tubuh untuk membantu membasmi infeksi, terutama jika sudah menyebar ke kuku atau area lain.
Penggunaan obat minum harus di bawah pengawasan dokter karena memiliki dosis tertentu dan kemungkinan efek samping. Oleh karena itu, jangan mengonsumsi obat oral tanpa resep. 3. Perawatan pendukung yang tidak boleh diabaikan. Selain obat, ada beberapa langkah pendukung yang sangat menentukan keberhasilan penyembuhan. Jaga kaki tetap kering. Setelah mandi atau beraktivitas, segera keringkan kaki dengan handuk bersih. Ganti kaos kaki setiap hari, atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat. Gunakan kaos kaki berbahan menyerap keringat, seperti katun. Jemur sepatu secara rutin agar bagian dalamnya kering dan tidak menjadi sarang jamur. Hindari sepatu yang terlalu sempit dan tidak memiliki ventilasi. Beberapa orang juga menggunakan beda anti jamur sebagai langkah tambahan untuk menjaga kaki tetap kering selama masa pengobatan. 4. Hindari menggaruk area yang terinfeksi. Rasa gatal memang sangat mengganggu, tetapi menggaruk hanya akan memperparah kondisi. Kulit bisa terluka dan menjadi pintu masuk bakteri. Selain itu, tangan yang terkontaminasi jamur bisa menyebarkan infeksi ke bagian tubuh lain. Jika gatal terasa sangat mengganggu, kompres dingin bisa membantu meredakan sementara. 5. Berapa lama kutu air bisa sembuh? Dengan pengobatan yang tepat dan disiplin, kutu air ringan biasanya membaik dalam 1-2 minggu. Namun, pengobatan tetap perlu dilanjutkan sesuai anjuran, biasanya hingga 4 minggu, untuk memastikan jamur benar-benar hilang. Untuk infeksi yang sudah menyebar ke kuku, proses penyembuhan bisa memakan waktu lebih lama, bahkan beberapa bulan, karena kuku tumbuh secara perlahan. 6. Tanda pengobatan berhasil. Beberapa tanda bahwa pengobatan berjalan baik antara lain. Rasa gatal berkurang. Kulit tidak lagi kemerahan. Tidak ada lagi pengelupasan berlebihan. Retakan mulai menutup dan sembuh. Jika setelah 2-4 minggu tidak ada perbaikan, sebaiknya konsultasikan ke tenaga medis. Bisa jadi diagnosis perlu ditegaskan kembali atau diperlukan terapi yang lebih kuat. Penting untuk dipahami bahwa penyembuhan kutu air tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada perubahan kebiasaan sehari-hari. Jika lingkungan kaki tetap lembab dan tidak higienis, infeksi sangat mudah kembali. Cara mencegah kutu air agar tidak kambuh dan menjaga kaki tetap sehat. Setelah memahami penyebab, gejala, dan cara pengobatan kutu air, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pencegahan. Banyak orang berhasil sembuh dari kutu air, tetapi beberapa minggu atau bulan kemudian infeksi muncul kembali. Hal ini biasanya terjadi karena kebiasaan lama yang tidak diubah. Padahal, kunci utama agar kutu air tidak kambuh adalah menjaga kondisi kaki tetap bersih, kering, dan sehat. Jamur penyebab kutu air sangat menyukai lingkungan yang hangat dan lembab. Oleh karena itu, pencegahan paling efektif adalah menghilangkan kondisi yang mendukung pertumbuhan jamur tersebut. 1. Selalu jaga kaki tetap kering. Setiap selesai mandi, berenang, atau terkena air, pastikan kaki benar-benar kering sebelum memakai kaos kaki atau sepatu. Jangan hanya mengelap bagian atas kaki, tetapi perhatikan juga sela-sela jari. Area ini seringkali masih lembab dan menjadi tempat favorit jamur berkembang. Jika kaki mudah berkeringat, Anda bisa menggunakan handuk kecil khusus untuk kaki dan mengganti kaos kaki lebih sering dalam sehari. 2. Pilih kaos kaki yang tepat. Gunakan kaos kaki berbahan katun atau bahan yang mampu menyerap keringat dengan baik. Hindari bahan sintetis yang membuat kaki terasa panas dan lembab. Kaos kaki sebaiknya diganti setiap hari, bahkan 2 kali sehari jika aktivitas padat atau banyak berkeringat. Kaos kaki yang sudah dipakai jangan digunakan kembali tanpa dicuci, karena bisa menjadi sumber penularan ulang. 3. Gunakan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik. Sepatu yang terlalu sempit dan tertutup rapat membuat kaki sulit bernapas. Jika memungkinkan, pilih sepatu dengan ventilasi udara yang baik. Selain itu, hindari memakai sepatu yang sama setiap hari. Beri waktu minimal 24 jam agar sepatu kering sempurna sebelum dipakai kembali. Menjemur sepatu di bawah sinar matahari secara rutin juga membantu membunuh jamur yang mungkin masih tersisa di dalamnya. 4. Gunakan sandal di tempat umum. Tempat umum yang lembab seperti kamar mandi umum, kolam renang, sauna, dan ruang ganti adalah lokasi yang berisiko tinggi menjadi tempat penularan. Biasakan menggunakan sandal saat berada di tempat-tempat tersebut untuk mengurangi risiko kontak langsung dengan jamur. Kebiasaan sederhana ini sangat efektif dalam mencegah infeksi ulang. 5. Jangan berbagi barang pribadi. Hindari berbagi handuk, kaos kaki, atau sepatu dengan orang lain. Jamur dapat menempel pada barang-barang tersebut dan berpindah dari satu orang ke orang lain. Gunakan perlengkapan pribadi masing-masing dan cuci secara teratur dengan air bersih dan sabun.
6. Gunakan bedah atau spray anti jamur jika diperlukan. Bagi orang yang memiliki kecenderungan kaki mudah berkeringat, penggunaan bedah atau spray anti jamur bisa menjadi langkah pencegahan tambahan. Produk ini membantu menjaga kaki tetap kering dan menghambat pertumbuhan jamur. Namun, penggunaannya tetap harus sesuai petunjuk dan tidak berlebihan. 7. Perhatikan kondisi kesehatan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik membantu melawan infeksi, termasuk infeksi jamur. Pola makan sehat, istirahat cukup, dan olahraga teratur berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Bagi penderita diabetes, menjaga kadar gula darah tetap stabil sangat penting karena luka kecil di kaki bisa berkembang menjadi masalah serius jika terinfeksi. 8. Segera tangani gejala awal. Jika mulai terasa gatal atau muncul tanda-tanda ringan seperti kulit mengelupas, segera lakukan perawatan. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk. Penanganan sejak dini jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan mengobati infeksi yang sudah parah. Pencegahan kutu air sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Semua langkah di atas merupakan kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsistensi adalah kunci utama. Kutu air memang bukan penyakit yang mematikan, tetapi dapat sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas. Rasa gatal, perih, bahkan nyeri saat berjalan bisa memengaruhi kualitas hidup. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan kaki secara rutin, risiko infeksi bisa ditekan seminimal mungkin. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan, kutu air adalah infeksi jamur yang umum terjadi namun dapat dicegah dan disembuhkan. Memahami penyebab, mengenali gejala sejak dini, melakukan pengobatan yang tepat, dan menerapkan langkah pencegahan secara konsisten akan membantu menjaga kaki tetap sehat dalam jangka panjang. Kaki yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kenyamanan dan kualitas hidup sehari-hari. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.